Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Revin Sportindo. Saya sudah agak lama juga nggak bikin video upgrade bearing. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua pada sehat selalu ya. Di hari ini saya ingin upgrade reel dari Piscifun Carbon X ya. Ini saya punya pribadi, saya beli di AliExpress ya, di situs luar negeri dengan harganya 700 ribu lebih ya, pokoknya sampai sini kan kena pajak, jadinya sekitar 825 ribu lah gitu, 825 ribu ya bener. Saya sempat cek di marketplace Indonesia sih, di Shopee atau di Tokopedia sih paling murah di Shopee itu ada yang jual 925 ya kalau nggak salah, bener. Jadi gini ya, saya bacain spesifikasinya dulu deh, kenapa saya tertarik dengan reel ini ya kan. Yang pertama, reel ini dia bodinya dari karbon semuanya, baik bodi maupun rotor dia terbuat dari bahan karbon. Nah ini spesifikasinya seperti ini. Sebentar saya ambil ini. Dia bearingnya 11. Nah, ini sih enggak inilah ya. Rasionya 5,2:1. Retrieve per tonnya 57 cm, maksimal dragnya 4 kilo. Nah, ini yang saya bikin tertarik saya ini, dia punya berat 162 gram. 162 gram. Untuk mono ya nanti ini disesuaikan aja. Berat 162 gram ini kalau kita compare itu ukuran 1000 ada di Shimano CI4, Stradic CI4 atau Daiwa Tatula ya kan, Daiwa Tatula LT, Daiwa Ballistic gitu ada juga. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan ini dengan harga di range 700-800 ya nggak apple to apple kalau kita bandingin dengan Shimano Stradic atau Daiwa Ballistic ya kan. Kalau kita memang mau compare, kita bandingkan reel ini dengan, saya kira yang sejajarnya dengan Ryobi Ultra Power, yang dimana Ryobi Ultra Power kita juga tahu dia pakai body dan rotor karbon ya kan. Tapi untuk bearing si Ryobi Ultra Power itu memakai 6 dan beratnya 165 gram, beda 3 gram dengan dia. Nah, kita lihat dulu deh penampakannya deh, nanti kita ukur beratnya bener nggak 162. Kalau bearing 11 kayaknya ya, kalau memang bener 11 ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau andai kata itu terlalu banyak, yang penting kan di dalaman mesin, pinion ya kan, line roller, handle. Nah ini saya pinggirin dulu. Di dalam buku manual booknya biasa ada seperti ini, kayak washer dan manual book ya, kita pinggirin dulu. Nah, ini dia penampakannya, dia dapat pouchnya. Nah ini relnya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat nih, rotor dan bodinya ini dari karbon gitu. Kita langsung buka aja deh, kita gunting. Nah udah tadi beratnya tadi sekitar 161 ya, 161, malah lebih ringan dia dari katalognya. Di katalog 162, di situ 161 ya kan, berarti bagus, dia lebih enteng, dia lebih ringan. Oke, sekarang langsung aja deh kita ini. Saya sih rencana saya mau upgrade untuk bagian dalamnya saja, kecuali memang di line roller atau di handle ini dia nggak memakai bearing atau masih pakai bushing, itu saya ganti bearing. Tapi kalau untuk pemakaian bearing hybrid keramik akan saya pakaian di bagian dalamnya aja, di bagian mesinnya aja. Oke, dia menganut. Oke, dia handle-nya power handle
atau screw in handle. Oke, bagus. Oke, itu baru dulu kita lihat dalam handle-nya sudah pakai bearing atau masih pakai bushing. Tapi dengan klaimnya dia 11 bearing sih, mungkin ada tambahan-tambahan, mungkin seperti di bawah spool gitu loh. Coba aja kita compare sedikit dengan Ryobi lah, soalnya ini harganya di harga Ryobi Ultra Power ya teman-teman, sekitar 700-800an. Ini di marketplace di sana, di AliExpressnya 720 kalau nggak salah saya beli, tepat 725 gitu. Begitu sampai sini kena pajak, dia cukai, jatuhnya sekitar 825. Tuh, masih ada lem biru. Oh, dua-duanya sudah memakai bearing. Ya, sebentar ini saya pinggirin dulu, saya nggak bisa kasih lihat teman-teman. Ini sudah pakai bearing tuh, dan yang sebelah sini bearing, jadi bearingnya sudah 2. Bearingnya 2, screw in handle bearing 2 dengan busa EVA ya. Kita coba tes ukur aja deh berapa dia pakainya. Kalau teman-teman kira-kira ada yang punya PC Van mau upgrade atau bearingnya rusak, kita bisa tahu. Biasa standar sih sepertinya 4 kali 7 kali 2,5 ini teman-teman. Ya bener, diameter dalamnya 4, diameter luarnya 7, ketebalannya 2,5. 4 kali 7 kali 2,5. Karena ini masih baru ya, kita masukin lagi aja deh. Kita kasih gemuk sedikit. Kasih oli sedikit. Oke teman-teman, untuk bagian handle aman, sudah pakai bearing 2, busanya EVA, dan sudah screw in handle juga. Oke, kita pinggirin. Sekarang kita masuk ke bagian spool. Kita lihat, kita masuk bagian rack, kita lihat penutup spoolnya ini sudah ada sealnya belum? Soalnya tadi saya lihat di sini dia nggak ada seal nih. Kita lihat penutupnya ada seal apa enggak. Ternyata dia udah ada seal, udah pakai sistem seal tuh, seperti ini. Ini ada seal karetnya, teman-teman bisa lihat sudah tertutup seal.
Jadi untuk bagian spool, tutup spoolnya ada seal. Kita lihat bagian dalamnya apakah dia pakai velg atau carbon tex. Kalau memang dia masih pakai velg, kita upgrade pakai carbon tex. Ternyata pakai carbon tex satu. Dan di dalam ini, di dalam spool ada bearing support nih. Tuh. Ada bearing supportnya. Berarti sudah 3 nih kita ketemu bearingnya nih, teman-teman. Kita coba ukur-ukur. Bearing support spool. Diameter luarnya 6, 3. Untuk support spoolnya 3 kali 6 kali 2,5, teman-teman. Yuk kita masukin lagi aja deh. Carbon texnya ini kering banget. Sebentar saya kasih yang. Nah, untuk carbon tex saya mau kasih grease dulu. Jadi kalau untuk carbon tex di grease-nya jangan, saya nggak samakan dengan grease yang untuk mesin untuk mesin dalaman reel, karena mesin dalaman reel itu licin grease-nya, teksturnya licin. Dan kalau carbon tex ini harusnya teksturnya rada-rada lengket. Kalau dia dipakein yang dari untuk mesin reel, yang ada ntar dia bukan yang ngerem malah ngelos, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi yang pilihnya memang untuk grease drag ya, teman-teman. Jadi jangan disamain grease drag dengan grease mesin, itu beda, nggak sama. Oke, untuk spool sudah selesai. Sekarang kita buka bagian ini, rotor. Ini kita buka dulu. Ini untuk klikernya sistemnya seperti ini nih. Ya, standar kebanyakan reel-reel seperti ATC atau dengan yang lain-lainnya lah. Yang kelas-kelas menengah lah, reel kelas menengah rata-rata biasanya klikernya pakai seperti ini. Dan ini tidak terdapat seal di sini. Coba saya lihat, nggak terdapat seal. Ini saya buka dulu deh. Di dalam sini, di dalam baut rotor nut ini, dia ada bearing satu. Teman-teman bisa lihat tuh, ada bearing supportnya satu lagi. Jadi dia buat ini smooth juga loh kalau udah ada tambahan bearing ini. Berarti sudah 4. Di dalam rotor nut ada satu. Kita lihat di BAM. Sekarang untuk BAM juga sudah ada 2 bearing.
Di dalam 2 bearing dia, teman. Bearingnya ini standar 4x7x2,5 teman-teman, sama, tapi dia pakai 2. Di sini dia pakai 2, kita langsung pasang lagi aja. Nah, gitu guys. Oke, bagus. Jadi untuk ukuran bearing line roller ini dia memakai 4x7x2,5 ya teman-temannya. 4x7x2,5 di support oleh 2 bearing, di sini 2. Dia ada support di sini 1 jadi 3 di rotor nut ya, 1 jadi 3, di bawah spool ada 1 jadi 4, di handle ada 2 jadi 6. Sudah 6 bearing kita ketemu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bodi, teman-teman. Seperti ini dalamannya, teman-teman. Nanti yang akan kita ganti bearing ini, bearing drive gear sebelah kiri, drive gear sebelah kanan. Kita buka dulu aja deh. Nah, ini bodinya bahannya anti karbon nih, tuh, bahan karbon. Ini bagian drive gear. Nah, ini bagian ininya. Ini bagian di pinion. Dia memakai, dia jadi langsung ya dia. Untuk beri apa namanya anti reverse nya dia langsung, teman-teman. Nggak pakai setelan lagi. Buka tutupnya. Buka. Nah, ini bearing bawahnya. Untuk bagian pinionnya. Kita lihat. Nah, untuk bagian pinion coba kita ukur dulu, teman-teman.
diameter dalamnya 6, diameter luarnya 12, ketebalannya 4. Lihat ya, 6 kali 12 kali 4, 6 kali 12 kali 4, dan bawahnya pun sama sepertinya. Jadi 6 kali 12 kali 4 sama ini 2. Ini udah pakai kuningan. Oke, kita lihat gearnya teman-teman. Nah, ini gearnya. Gearnya masih berbahan zinc, tapi cukup tebal sih. Menurut saya ini cukup tebal deh bahannya. Seperti ini. Ini oscillationnya. Nah, masih berbahan zinc, tapi ini cukup tebal juga ini tuh. Di belakangnya ada tonjolan seperti ini, jadi jadi putarannya lebih smooth lagi. Nah, di sini ada bearing, kita ukur ya. Ini bearing, untuk bearing sebelah kanannya diameter 7, untuk bagian luarnya diameternya 11, untuk ketebalannya diameternya 2,5. Maaf, untuk ketebalan 3. Jadi 7 kali 11 kali 3 untuk drive gear kanan. Untuk drive gear kirinya kita ini dia memakai 8 kali 12 kali 3,5. 8 kali 12 kali 3,5 teman-teman. Oke, saya review sedikit sebelum saya ganti upgrade bearing ya teman-teman ya. Untuk harga 700 dan 800 ya, sekitaran segitu ya yang saya beli. Mohon maaf ya kalau yang jual di marketplace ya, karena saya memang belinya jujur ngomong 825 sampai Jakarta udah gitu ya kan. Untuk harga 825 ini salah satu reel yang bisa diperhitungkan. Untuk maksudnya dengan kualitas seperti ini. Dia dalamnya sudah memakai carbon tex dan sini sudah memakai seal karet, dan di dalamnya ada bearing support 1 ya kan. Ini rotor dia memakai bahan carbon tex, maksudnya memakai bahan karbon ya kan. Di ini juga sudah ada di support 2 bearing. Oke, ininya sudah screw in handle, sudah screw in handle dan di support 2 bearing, dan bodinya juga sudah karbon. Bobotnya cuma 161 gram ternyata. Jadi ini udah cukup oke. Yang jadi permasalahannya cuma hanya
dia sistem sealnya aja, yang dimana sistem seal itu kan agak penting ya untuk di bearing, apa maksudnya di menjaga gear dan bearing gitu loh. Tapi nggak ada masalah ya selama perawatannya itu oke, perawatannya itu bersih, perawatannya maksudnya setiap trip, apalagi trip ke laut kita servis gitu, itu saya rasa ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini cakep ini. Oke, selanjutnya kita ini saya siapkan dulu barang yang saya mau upgrade ya teman-teman ya. Oke. Nah oke teman-teman, sebelum saya ganti bearingnya, kita coba sesuaikan dulu ya teman-teman ya. Untuk bearingnya sesuai nggak 11. Oke. Yang terdapat di bearing di drive gear sebelah kanan 1, di drive gear sebelah kiri, di drive gear sebelah kiri jadi 2 ya. Di pinion ada 2 jadi 4, bearing one way jadi 5, rotor nut support 6 ya kan. Di karbon di spool 1 jadi 7, di handle ada 2 9, dan di one way ada 2, di one way di bail arm ada 2, jadi bener ini 11. Dan ini enggak hoax teman-teman, masalah saya mau ganti yang di kanan kiri aja, di drive kanan kiri supaya putaran lebih smooth lagi. Oke, kita ganti pakai bearing ABEK hybrid 7. Tadi saya udah oliin pakai ini Abu Garcia high speed oil. Nah teman kelihatan ya. Kita langsung pasang aja teman-teman. Kita pasang ini dulu di sini. Oke, ini saya rasa untuk pelumasannya dia udah cukup bagus. Paling kita kalau memang mau tambahin sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah ini masih baru juga ya kan, saya tambahin tipis-tipis aja teman-teman. Nah nih teman-teman, 8 kali 12 kali 3,5, kita langsung pasang aja ya. Oke.
teman-teman. Tuh, sangat smooth sekali tuh putarannya. Nah, jadi review saya untuk Carbon X, Piscifun Carbon X 1000 ini sudah apa namanya, ya sudah boleh lah untuk di harga 700 sampai 800 ini udah cukup mumpuni lah, dengan bener-bener bearingnya dia ada 11 dan dia sudah pakai Carbon Tex drag washer, rotor dan bodi juga bahan karbon. Ya pokoknya ini masuk lah, harganya sangat-sangat masuk sekali. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade atau yang mau memiliki reel ini, mungkin bisa belinya di situs luar negeri yang agak lebih murah ya, seperti AliExpress gitu. Ya ini untuk UL saya udah oke lah. Atau kalau teman-teman memang mau ini nggak apa-apa deh, kalau teman-teman ada yang mau bayarin nggak apa-apa deh, saya juga ini aja. Harganya tetap 825 plus 2 bearing hybrid ABEK yang harganya 170.000, jadi tambah 140 ya, jadinya 965. Kalau teman-teman berminat, nanti saya taruh di link deskripsi deh. Oke teman-teman, jadi itu aja review singkat saya untuk Piscifun Carbon X. Semoga membantu teman-teman buat, atau teman-teman yang lagi cari rekomendasi untuk reel ini. Semoga bermanfaat. Ciao.